lagi di Philip Morning Market Call edisi Selasa 16 Mei 2023. Seperti biasa kita akan melihat daripada pergerakan indeks global dimulai daripada indeks Asia terlebih dahulu. Kalau kita melihat daripada pergerakan indeks global pertama di Asia yang GCI yaitu IHSG mengalami penguatan ternyata di plus 0,06%. Yang sempat mengalami minus di awal-awal bukanya, di minus sampai hampir 0,6% lebih, kemudian ditutup menguat di plus 0,06%. Penguatan IHSG sendiri juga terlihat memang tentunya daripada dekat area support di sekitar 6.600-an begitu, kemudian langsung diikuti dengan rebound. Ada kemungkinan dia melanjutkan daripada rebound karena ada terbentuknya candle hammer yang terjadi pada saat penutupan kemarin. Kemudian kita lanjutkan dengan bursa Asia lainnya yang juga kompak mengalami penguatan. Untuk STI, Hang Seng dan Nikkei di plus 0,19%, plus 1,75%, dan plus 0,81%. Bursa Eropa kalau kita lihat juga mengalami hal yang sama. Untuk FTSE dan DAX mengalami penguatan di plus 0,3% dan plus 0,02%. Untuk bursa Amerika juga kompak menguat ya untuk DJI, S&P 500 dan Nasdaq di plus 0,14, plus 0,3 dan plus 0,66%. Komoditas sendiri yang mengalami pelemahan tipis ada batu bara, emas dan kelapa sawit di minus 0,01, minus 0,7 dan minus 0,7%. Nikel juga mengalami pelemahan tipis di plus minus 1,71%. Komoditas yang mengalami penguatan, di mana kalau kita lihat ada minyak mentah di plus 1,85% sampai plus 1,94%. Kemudian untuk timah dan tembaga itu mengalami penguatan tipis di plus 0,64% dan plus 0,24%. Melihat daripada money flow atau yang kemarin penutupan, itu kita melihat walaupun dicatatkan dalam menguat tipis di plus 0,06%, tercatatkan net foreign sale ya sebanyak 159,18 miliar rupiah, di mana ini mengurangi daripada kumulatif year to date-nya menjadi 11,46 triliun rupiah dalam kondisi net foreign buy. Untuk top 5 net foreign buy-nya ada saham Gotoh, ICBP, ASI, BBNI, dan UMI. Untuk saham top 5 net foreign sale-nya ada BCA, Telkom, Adro, Buka, dan BBRI. Untuk top 5 net foreign buy-nya bisa diperhatikan oleh Bapak dan Ibu, karena saham yang lagi dibeli oleh asing pada saat itu mungkin bisa dilihat dari pergerakannya yang masih bergerak dalam tren bullish-nya atau enggak. Bisa dijadikan filtering atau screening saham tertentu. Seperti yang tadi dikatakan bahwa adanya peluang daripada IHSG untuk melanjutkan penguatannya dengan range support resisten di level 6.650 sampai 6.825. Dan kita langsung lanjut ke kabar dari Amerika Serikat yang dimana ketiga indeksnya ditutup menguat, diiringi juga dengan penguatan daripada yield obligasi 10 tahun Amerika Serikat dari 3,46% menjadi 3,49%. Investor masih memperhatikan akan kabarnya terhadap diskusi yang akan diadakan terkait dengan debt ceiling Amerika Serikat dan juga data-data ekonomi yang akan keluar beberapa waktu nanti. Dan untuk dari Federal Reserve Official sendiri, kita juga melihat adanya pernyataan bahwa mereka masih mengekspektasikan terhadap tingkat suku bunga yang masih tinggi dan kemungkinan ada kenaikan selanjutnya, apalagi dengan belum terpenuhinya daripada target yang ingin dicapai. Kemudian untuk Presiden Amerika Serikat, Joe Biden ini masih sedang ingin melakukan meeting dengan Ketua Parlemen Kevin McCarthy dan anggota Kongres lainnya untuk membicarakan terkait dengan budget ataupun anggaran yang juga berhubungan juga dengan debt ceiling Amerika Serikat sendiri. Kemudian untuk New York Empire State Manufacturing Index pada bulan Mei, ya disangka-sangka mengalami penurunan, di mana penurunannya itu sampai ke angka minus 31,8.
Bahkan ini merupakan angka terendah semenjak 4 bulan terbelakang, dan pada bulan April padahal sudah sampai menyentuh angka positif di 10,8. Dan dibandingkan dengan forecast ini bahkan jauh turunnya melewati jauh dari forecast yang di minus 3,75. Dan kalau kita melihat juga data dari ke depan yang akan keluar yang mungkin akan mempengaruhi daripada pergerakan indeks Amerika Serikat, itu pada minggu-minggu ini kalau kita lihat adanya pengumuman earning daripada perusahaan retail, saham retail di Amerika Serikat, salah satunya adalah Home Depot, ada kemudian pada hari Selasa, kemudian ada juga pada hari Rabu yaitu Target, yang hari Kamis ada Walmart, yang bisa dilihat apakah terjadinya perbaikan ataupun penurunan yang mungkin berpengaruh terhadap pergerakan indeks Amerika Serikat, yang di mana itu juga biasanya berhubungan dengan pergerakan indeks di dalam negeri. Lalu kalau kita lanjutkan dengan berita korporasi seperti biasa ada 3. Yang pertama ada dari FAPA atau PT FAP Agri Tbk, di mana FAPA mencatatkan laba bersih sebanyak Rp52,5 miliar pada kuartal 1 2023. Kemudian ada PALM, PT Provident Investasi Bersama, di mana dia berencana untuk melakukan buyback sebanyak 103,95 juta lembar saham. Kemudian juga ada yang terakhir dari ADO atau PT ADO Energi Tbk yang berencana membagikan dividen yang nilainya setara dengan 1 miliar US dollar. Untuk rekomendasi teknikal pada hari ini yang sifatnya swing, itu pertama ada ASI, di mana dia trennya secara jangka pendek maupun jangka menengah bergerak dalam tren bullish-nya. Kalau kita lihat sendiri juga adanya stokastik yang mengarah ke atas dan terbentuknya divergence pada stokastik, mengindikasikan adanya dia melanjutkan penguatannya, mungkin bisa melanjutkan melebihi daripada area gap-nya, yaitu sampai ke 6750 ataupun ke area 6975. Dengan memperhatikan area stop loss ataupun area cut loss untuk membatasi resiko Bapak Ibu di level 5.950. Area target bisa dijadikan acuan untuk area taking profit atau menjual dalam keadaan untung bagi Bapak dan Ibu yang mengikuti. Kemudian dan saham film, di mana dia bergerak dalam tren bullish-nya, baik jangka pendek maupun jangka menengahnya, penahanan pada area exponential moving average dan penguatan yang terjadi pada kemarin yang cukup impulsif, mengindikasikan adanya peluang untuk melanjutkan penguatannya ke depan sampai ke level 1830 ataupun 1965, yang dimana itu merupakan target area price pertama dan target price kedua. Stop loss yang bisa diperhatikan di level Rp1.405. Kemudian ada juga gudang garam atau GGRM, di mana dia bergerak juga dalam tren bullish dan adanya rebound terhadap area resisten terdahulu dan ditandai dengan pembentukan value string mengindikasikan adanya peluang dia bergerak menguat ke 31.200 ataupun ke 32.000 dengan memperhatikan level area trading buy di 28775 dan stop loss di level Rp26.350. Lalu kita lanjutkan dengan saham Akra, di mana saham Akra ini pergerakannya ini cenderung bearish secara short term trend-nya dan secara jangka menengahnya cenderung sideways. Dan ini merupakan spekulatif on the support area atau di mana kita melihat karena adanya golden cross dan ada penahanan pada area support yang bisa jadi tempat memantau adanya peluang bergerak menguat sementara ya ke level area 1450 ataupun ke area level Rp1.495 dengan memperhatikan level area stop loss juga di level Rp1.305. Kemudian juga diingatkan bagi yang mengikuti auditor rekomendasi Cepin pada tanggal 28 April 2023 telah tercapainya area sell on strength kedua ataupun area target kedua yang pernah disampaikan. Jadi bisa dipertimbangkan sebagai area taking profit bagi Bapak dan Ibu, atau area jual dalam keadaan untung. Dan juga adanya PTRO yang baru direkomendasikan pada 11 Mei 2023 sudah mencapai area
sell on strength yang kedua dan bahkan melampaui sampai ke 3975. Sekarang di area 5975 bisa diperhatikan sebagai area taking profit bagi Bapak dan Ibu. Oke, untuk sesi pertama diakhiri sampai di sini, dilanjutkan dengan sesi kedua, di mana Bapak dan Ibu bisa diberikan kesempatan untuk bertanya terkait dengan pergerakan saham-saham tertentu secara teknikal, dan kami akan berikan waktu 1 sampai 2 menit ke depan bagi Bapak dan Ibu untuk mengetiknya di kolom Q&A.